Shalom saudara, selamat siang. Kembali berjumpa dengan saya Edward Hasugian akan memberikan sharing firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Saya berharap hari ini kita tetap dalam lindungan tangan kasih Tuhan yang selalu memberkati setiap kita. Hari ini saya rindu untuk ambil firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan siang hari ini memberikan kita kekuatan dengan perikop anak kepala rumah ibadah perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 20 saya langsung lompat ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, ia melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka semua menertawakannya. Sampai di situ saya baca firman Tuhan buat setiap kita. Saudara-saudara, tema firman Tuhan siang hari ini saya beri judul, adakah iman? Mengapa demikian dikatakan menjadi sebuah pertanyaan untuk saat ini, adakah iman dalam kehidupan kita? Karena di saat-saat yang sulit saat ini, di mana dunia sementara dihebohkan dengan COVID-19 atau virus corona yang melanda hampir seluruh bagian permukaan bumi dan masuk ke Indonesia, di mana semua lini kehidupan manusia berdampak, pekerjaan, pendidikan, banyak orang yang menjadi korban tidak hanya penyakit tapi korban pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Tapi hari ini di tengah-tengah masa sulit ini menjadi sebuah kekuatan buat kita dalam kehidupan adalah ketika kita memiliki iman dan pengharapan bersama dengan Tuhan. Ayat ini sudah terlalu biasa buat kita di gereja-gereja, di persekutuan-persekutuan, dibacakan, diseringkan buat kita. Tapi siang hari ini saya tergerak untuk melihat kembali ayat ini bersama-sama. Ayat ini cerita tentang seorang perempuan yang sudah menderita, Alkitab katakan pendarahan, dan itu bukan setahun 2 tahun. Alkitab mencatat dengan jelas dia menderita pendarahan sekitar 12 tahun lamanya. Di ayat yang lain di bagian Alkitab yang menceritakan kisah ini juga, di Injil yang lain dikatakan dengan jelas bahwa dia sudah berupaya sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk keluar dari penyakitnya yang ada. Dia sudah berupaya untuk pergi kemana-mana supaya dia mengalami kesembuhan, kesehatan dari apa yang dialami oleh penyakitnya, dari pendarahan yang dialami. Namun Alkitab mencatat usahanya itu sia-sia. Artinya tidak membuahkan hasil, saudara. Segitu besarnya dihabiskan tenaga, dihabiskan kemampuan finansialnya, habis untuk sebuah kata yang namanya sembuh dari semua tekanan, atau solusi atau jalan keluar dari semua apa yang dialami. Namun Alkitab katakan dia nggak nemukan itu. Di Injil bagian lain, di bagian Alkitab Injil lain, jelas dituliskan cerita itu. Tapi ada hal yang menarik dari cerita ini yang menjadi sebuah kata kunci buat kita. Dikatakan
Ayat 22, ayat 20 masih tetap. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lama yang menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan kalimat ini. Karena katanya dalam hatinya. Artinya apa, saudara? Saya mau bilang begini buat setiap kita. Alkitab mencatat iman timbul dari sebuah pendengaran. Dan saya percaya pendengaran akan firman Tuhan. Seberapa banyak kita menghabiskan waktu dalam hidup kita, dalam hari-hari kita, untuk dengar firman Tuhan dalam hidup kita, maka sebesar itulah pengharapan kita muncul di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, seberapa besar kita menghabiskan, memasukkan kekuatan firman Tuhan dalam hidup kita, hari-hari kita, setiap hari, maka sebegitulah kekuatan pengharapan kita dengan Tuhan. Mustahil kita punya pengharapan dengan Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita jarang sekali untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya, atau mengkonsumsi Tuhan, mengkonsumsi firman-Nya secara pribadi. Sangat mustahil, saudara, kita bisa mempercayai Dia yang tidak terlihat. Karena kita mengerti tentang Tuhan, paham tentang Tuhan, cinta dengan Tuhan. Jalan pertama adalah ketika kita tahu bagaimana Dia, apa yang Dia kerjakan, seberapa besar kasih-Nya kepada manusia dan termasuk saya melalui firman Tuhan. Artinya sekali lagi saya mau bilang, wanita itu bilang di dalam hatinya muncul iman. Dan saya percaya iman itu tidak hanya serta-merta bim salah bim hari itu juga muncul. Tidak. Itu berawal dari sebuah proses di mana waktu dia dengar Tuhan mengajar, Yesus mengajar, dia hadir di sana, dia beri waktunya setiap saat kepada Tuhan secara pribadi, baik melalui doa-doanya, dia beri waktu khusus dalam hidupnya. Maka di saat-saat sulit yang terjadi, dia memiliki iman bersama dengan Tuhan. Saya percaya hari ini kita, saudara, semua kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Apalagi di dalam kondisi yang sekarang terjadi ini. Sering kali kita mengalami masa-masa sulit. Pertanyaannya, apa yang kita kerjakan? Akankah kita seperti wanita pendarahan ini, berupaya untuk bisa keluar, mencari solusi, berupaya untuk cari jalan keluar dari semua permasalahan yang ada, dari semua pergumulan yang ada? Namun yang kita temukan apa? Nihil, sia-sia. Bahkan semua yang kita punya habis tanpa menghasilkan sesuatu. Saya mau katakan, izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia punya bagian untuk mengerjakan dengan caranya sendiri dalam hidup kita. Dikatakan ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya ketika dia meraba jubah, meraih jubah Yesus itu, Yesus mengatakan ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Ada tenaga, ada power, ada urapan, ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya, masuk ke dalam perempuan itu. Ketika kita punya penyerahan hati yang sepenuhnya dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Bapa, maka apa yang terjadi? Ada sesuatu yang keluar dari dalam diri Yesus, masuk dalam diri kita, dan itu mengubah setiap kehidupan kita. Saya mau katakan buat setiap kita, Yesus adalah satu-satunya jalan keluar buat semua apa yang kita alami. Sekali lagi, Yesus menjadi jalan satu-satunya dari semua apa yang kita alami.
kekuatan kita terbatas, uang kita terbatas, kemampuan kita terbatas, tenaga kita terbatas untuk kita bisa keluar dari sesuatu yang berat dalam hidup kita. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, hikmat dan segala macam itu terbatas. Lalu banyak orang berkata, ketika kita menghadapi masa sulit, apakah kita nggak melakukan apa-apa? Hanya berharap sama Tuhan. Kita nggak melakukan, nggak mencari solusi apapun. Hanya berharap kepada Tuhan. Dengar baik, saya mau bilang, ketika engkau berserah kepada Tuhan, ketika engkau berdoa dan percaya kepada Tuhan, itu jauh lebih besar dari apa yang engkau bisa buat untuk keluar dari masalahmu. Sekali lagi, doa dan pengharapan, iman dan pengharapan yang tergambar melalui doa-doa kita itu jauh lebih besar dari apa yang kita bisa kerjakan untuk keluar dari tekanan yang kita alami. Artinya saya mau bilang, ketika kita berharap kepada Tuhan, bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. Kita melakukan doa dan menggantungkan kepercayaan. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan hari ini saya mau bilang buat setiap kita, iman menjadi satu dasar paling besar, senjata paling ampuh dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati luar biasa, memberikan jalan keluar. Sama seperti perempuan pendarahan berkata, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh.